2025 kita bisa proses, ya toh. Sekarang 2024 tidak bisa diproses menurut Ibu Keti, tidak masuk nominasi. Penyebab, ya SK nominasi kan, penyebab tidak ada di dalam nominasi apa? Sehingga di Dirjen GTK sekarang Dirjen dapat turun langsung di sini input-input, tidak mencairkan itu apa? Penyebabnya apa? Tidak, kalau terkait masuk nominasi dan tidak di aplikasi Simtun itu nanti saya akan panggil inspektorat. Telepon inspektorat, panggil. Kamu diperiksa. Ya. Mana kepala dinas, panggil. Cepat. Panggil inspektorat. Saya akan telusuri semua, ya. Saya akan telusuri semua, ya. Silakan. Udah, iya, saya akan telusuri semua. Ya. Ya. Sekarang kita akan jajaki. Oh, bicara proses mekanisme Dapodik, tidak mungkin Dirjen tiba-tiba ambil data kalau bukan ada usulan dari bawah. Dan itu ada hubungannya dengan dinas. Realita di sekolah ini dulu menjadi tugas kita 2 tahun dunia. Ya. Kasihan. Sekarang realita apa lagi? Kau bilang dulu sama saya pada saat absen. Sekarang kau bilang realita lagi. Realitanya dia kan tidak Lah, justru itu karena dia tidak menjalankan tugas, makanya tidak dibuktikan dengan absen. Sekarang lah, iya makanya kau bilang berdasarkan absennya. Terus pokoknya kau tenang, kau akan diperiksa. Ya silakan. Ya, saya tidak bersalah. Diperiksa kenapa saya tidak? Iya, kau diperiksa. Ya, karena sudah banyak guru-guru yang tidak dibayarkan tunjangannya sampai dengan detik ini. Oh, guru siapa, Mama? Kan kita ada proses, Mama. Iya, sebentar. Guru siapa yang kita tidak, Mama? Maksudnya Sebentar. Iya, memang seolah-olah kita lagi melakukan ketidakadilan di sini, tidak melakukan Memang kenyataannya. tidak punya pekerjaan. Memang kenyataannya. Kalau guru itu tidak mengajar tatap muka langsung dengan siswa, bagaimana mungkin kita Iya. harus bayar, Mama? Sebentar ya, ini 6 bulan, 2000. Kasihan teman-temannya di sekolah. Iya, sana di tidak hari tidak ada dalam apa? Lah, kok yang satu dibayar? Kenapa ada absennya? Kenapa ada absennya? Ibu melakukan tidak boleh begini. Aduh, Ibu. Cepat, panggil inspektorat, panggil. Siap sudah, Mam. Siap sudah. Hah? Kau tidak bisa berdebat dengan saya. Kau tidak berdebat di Tidak, Mama. Mama tidak bisa bersikap seperti ini. Ini bukan hal yang tidak bisa dibicarakan, Mama. Ngomong terus, tadi nggak kau. Mama bersikap kasar sama saya. Apa? Kasar? Kau kasar tidak dengan saya tadi? Hah? 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 Udah. Cepat, sekarang. Kamu telepon siapa? Kemarin kau bilang sama saya absen yang tidak dibuktikan. Sekarang kau bicara lagi. Kasih tunjuk datanya. Begini, anak Keti dengar. Kau tunjukkan persyaratan pencairan tunjangan. Prinsipnya kita layani guru kalau dia layani itu siswa di sekolah, itu prinsip tunjangan. Lanjut terus Kalau ngomong. tidak layani siswa di kelas, tapi Terus. berharap harus dapat tunjangan itu Oke. adil tidak? Betul ya. Jadi prinsipnya begitu ya. Hah? Saya panggil inspektorat sekarang untuk periksa kau. Silakan, Mama. Iya. Selama ini juga kami sudah diperiksa sama inspektor. Betul. Halo? Di sini. Kau punya etika dan pimpinan gitu? Duduk sini. Ibu duduk di situ, Ibu. Pimpinan ngomong Bapak tidak boleh tarik saya begini, Bapak. Kenapa saya diperlakukan begini? Oh iya. Kok Bapak tarik-tarik ngomong saja baik-baik? Nona yang cantik duduk, Nona. Mama, saya tidak kasar, Mama. Ya tidak boleh begitu tarik-tarik saya begini. Nona, duduk Nona. Duduk. Nona, saya diperlakukan begini. Nona, duduk Nona. Nona cantik duduk. Nona cantik duduk, Nona cantik. Ya. Staf yang Bisa paling diperlakukan, profesional. Mama. Tolong Nona. Sini Tidak, Mama. Jangan begitu, Mama. Loh. Tidak usah. Tidak bisa dibicarakan baik-baik. Kok duduk? Ini semua Duduk. ini semua bicara baik-baik, Mama Ibu. tidak Duduk pernah dulu layani toh. 1-2 orang saya kami layani. Mama. Dia nggak pernah. Oh, duduk. Gimana ini? Seolah kita ada sengaja sama orang. Duduk. Duduk sini. Ibu. Kau dengar tidak? Ibu dengar tidak? Kak, pegang dulu. Tidak, mari. Bukan begini.
Masih jelaskan terkait datanya Remigius tahun 2024. Guru bermasalah atau tidak? Kalau datanya Pak Remigius di info GTK tidak ada persoalan. Nah, terus? Itu saya bisa jelaskan bahwa beliau sendiri pun cek bahwa tidak ada persoalan. Nah, masalah apa yang kamu bilang tadi? Masalah apa yang kamu bilang? Data bermasalah, dapodik bermasalah. Orang sudah datang bawa absen, minta ditandatangan untuk proses tunjangan. Yang lain kamu kasih, yang lain kamu tidak kasih. Tidak gitu, Mama. Ya, kamu ingat tidak dulu pertemuan dengan kepala sekolah? Kamu bilang apa sama saya? Profesional kan harus ada tanda tangan. Karena tidak ada tanda tangan absen dari kepala sekolah, ya, makanya kamu tidak bisa proses tunjangannya. Sekarang orang lengkap dengan punya data absen, kenapa kamu tidak proses? Tadi alasannya apa? Dapodiknya bermasalah. Kami bukan pengendali itu dapodik. Tapi tadi tidak bermasalah. Tadi tidak bermasalah. Komisi dapodik itu kan tidak stagnan. Tidak stagnan. Tidak hari masih peraturan di BPG ada. Tidak hari ini valid itu menjamin dia valid seterusnya. Barang itu masih mending. Ada guru memang yang sampai hitungan tahun bermasalah dapodiknya dan itu saya kita harus sampai ke kementerian. Ini katanya dia ini tidak ini apa data Maksudnya bisa valid dan bisa tidak. Hari ini orang valid kan tidak jamin besok dia valid. Kalau tergantung perubahan di dapodik kan kalau ada rubah jam atau rubah apa kan kita tidak tahu. Maksud saya penjelasan Mama tadi pas gurunya datang dia lihat sendiri bahwa datanya tidak bermasalah. Ini saya ada mau coba download lagi dulu yang dulu kan Pak. Biar saya. Terus kenapa bisa bermasalah? Teman-teman mungkin kan saya tidak bisa. Tidak muncul dalam nominasi. Dalam di 2024 itu kan ada Maksudnya aku tidak muncul dalam nominasi. Nominasi yang hasil tarikan data dari Dirjen nominasi BPK. Ya. Hasil tarikan data dari Dirjen BPK. Emang tidak keluar Karena dalam di data. 2024 itu kan tidak ada peralihan. Ibu Kiki sabar dulu biar Pak Marsi jelaskan. Ibu sementara tanya Pak Marsi, biar Pak Marsi dulu yang jawab begitu. Ya ibu ini kan seolah kita ada Nah, iya kan tunjangannya orang yang sekian bulan kamu tidak proses sudah tahun lalu, sekarang aja tunjangan. Saya tanya sekarang, tunjangan tahun 2025 sudah nggak kamu proses untuk semua guru, sudah diproses Terus orang. kenapa yang satu ini tidak juga? Loh, sudah diproses. Walaupun kepala sekolah mengakui bahwa beliau ini tidak menjalankan tugas. Ya. Dia sudah tidak menjalankan selama sebagai PLT kepala desa tidak berdiri depan kelas untuk melayani siswa. Kenapa ada absennya? Ya itu pengakuan kepala sekolah. Loh, bagaimana? Mana? Tidak, kepala sekolah kan. Bukan. Loh, kan dia ada absen, ya kan? Dengar dulu, kan dia ada absen. Maaf ibu tidak seperti ini ibu memperlakukan saya. Apa? Saya tidak berlaku tidak adil sama Apa yang ibu. perlakuan kau? Hah? Kan tanya ini terjadi masing orang. Apa yang perlakuan kau? Hah? Tidak seperti ibu. Tidak seperti apa? Saya tanya kamu, kau jawab saya. Kau jawab. Hah? Kau ya, nasib orang ya kau persulit. Saya tidak pernah bersulit siapapun ibu. Kok ada bukti ya, berbulan-bulan. Kau tidak proses. Ibu, saya Apa? tidak bersulit orang di sini. Sekarang orang itu datang di sini sebentar ya. Orang sudah mengeluh di saya. Sekarang ibu tanya pada dia menjalankan tugas atau tidak ibu. Tunjangan itu Ya, dia menjalankan tugas. prinsipnya tunjangan dia melayani. Dia, kau dengar, dibuktikan yang absen. Iya kan kita proses. Ada absen ya? 2008 mana? 2008 mana? Ya kalau dia tidak muncul dalam nominasi gimana? Lah, orang sudah proses panjang. Tidak, ibu tanya penerima tunjangan yang lain yang hari ini pun kemarin dia valid saja bisa tidak valid hari ini ibu. Orang sudah proses dari 2024, kamu tidak cairkan. Ini bukan hanya para Remigius. Kemarin ditanya kok, kamu bilang pergi transfer Itu uang. ibu tanya saya semua guru-guru ada yang valid kemarin hari ini tidak valid. Ya? Iya, sekarang berapa Jadi, bulan kamu bukan- sekarang saya tanya, berapa bulan kamu tidak cairkan? Bagaimana mau mencarikan SK aja dari kementerian ibu? Saya tidak ada SK-nya. SK apa?
kalau kan memang faktanya dia tidak menjalankan tugas. iya, karena kan tidak ada absen Dan kemudian. tidak Kan? menjalankan tugas itu sudah lama. Kan saya selama ini juga Ya, hanya ini sudah berbulan-bulan. Ini sudah berbulan-bulan di Tapi 2025 terpaksa kita proses sudah. Oh, terpaksa. Lah, Terpaksa kenapa? saya masih menunggu Terpaksa surat kenapa? pernyataan. Saya menunggu surat pernyataan. Pernyataan apa? Dia aktif melaksanakan tugas. Surat pernyataan wajib atau tidak? Ya wajib itu kan Hah? bagian Wajib dari dari mana? itu tanggung jawabnya kita. Persyaratan atau tidak? Itu tanggung jawabnya kita. Bu. Kalau ada kau jangan guru, putar balik, Mama, saya tidak pernah putar balik. Sama orang tua tidak pernah ajar saya putar balik. Tapi enggak. Kemarin saya ibu tidak bisa memperlakukan saya begini, ibu. Apa ibu? Kenapa ibu begini? Saya tanya tahu kenapa kau bilang perlakukan saya? Nah, ibu Hari Selasa 1 Juli kemarin, jujur saya sendiri sebenarnya shock. Saya pribadi shock karena saya tidak tahu sebelumnya ibu akan datang. Karena terkait permasalahan ini sudah selesai dari 1 minggu lalu. Dan di dinas itu kan ada bapak pimpinan kami, ada bapak PLT Kadis, ada ibu Sekdis. Waktu itu ibu datang langsung menemui saya, dan situ saya bingung karena saya sebagai staf ibu bupati kan saya diberi tanggung jawab untuk mengerjakan ini. Tapi di sisi lain saya tidak dipercaya. Tapi saya juga di sisi lain dituntut untuk kerja dengan maksimal. Jadi saya bingung. Saya harus memposisikan diri ini bagaimana? Karena ibu datang, saya tidak diberi ruang, tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Saya tidak mengerti. Ibu datang dengan pemikiran bahwa saya ini posisinya sudah salah. Sehingga saya menghindari percakapan itu berlanjut. Karena menurut saya percakapan itu sudah tidak sehat, sudah tidak sesuai. Sehingga saya mundur maksudnya untuk menghentikan sudah pembicaraan ini. Karena ini ditayangkan secara live. Di mana penayangan secara live ini juga tidak ada permisi ke saya. Karena saya masuk dalam video itu. Harusnya menurut saya, harusnya ada izin ke saya. Dan harus menjelaskan tujuan live ini apa. Karena ini akan disaksikan banyak orang. Dan animo masyarakat karena itu live dari Ibu Bupati, pasti responnya beragam. Dan ada respon-respon yang atau komentar-komentar yang menurut saya itu sangat tidak pantas dan tidak sesuai. Komentar-komentar yang tidak tahu duduk persoalan, tetapi bisa semena-mena menghakimi, menyudutkan nama baik saya. Itu yang saya kecewa karena kenapa itu tidak dipertimbangkan. Sedangkan saya sebagai staf dengan beban kerja yang banyak, secara psikis kan saya diserang seperti itu, dan ini bukan baru kali pertama. Sebelumnya dengan permasalahan Ibu Lydia Soli, sekarang dengan Pak permasalahan yang sama religius, di mana memang ya tidak melaksanakan tugas. Sehingga saya tidak mengerti salah saya sebagai operator ini apa. Saya tidak pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan. Tapi saya sudah divonis, dituding sebagai orang yang putar balik, sebagai orang yang tidak melaksanakan tugas. Itu yang saya bingung. Sedangkan selama ini tunjangannya masuk saja di rekening guru-guru. Kalau memang ada yang merasa tidak adil, pasti sudah lama orang datang, mungkin sudah melapor kita ke polisi kalau memang kita menyalahgunakan dan lain-lain. Tapi kan selama ini proses berjalan, di mana pekerjaan saya ini kan ada juga proses pemeriksaan. Ada pemeriksaan dari inspektorat daerah, ada kunjungan dari Ijen Kemendikbud, diperiksa BPK, kami rekon langsung dengan kementerian 1 tahun 2 kali, bahkan ada 3 kali. Langsung dengan Dijen GTK, langsung dengan Kemenkyu, langsung dengan Puslabdi, kami rekod. Jadi pertanggungjawaban ini sebenarnya jelas. Seperti itu. Dan informasi-informasi dari guru-guru ini kan sifatnya sepihak. Saya tidak diberi ruang untuk menjelaskan. Ketika akan menyampaikan aturan, itu pun juga saya tidak diberi kesempatan. Maksudnya seperti ini, saya tidak mengerti kenapa saya dipersepsikan saya itu melawan, atau saya kurang ajar, atau saya tidak sopan. Sebagai staf saya berprinsip,
ketika kita loyal atau mendukung program atasan, tidak harus selalu dengan, oh iya Bapak, iya Ibu, iya saya, tidak. Tapi ketika kita sampaikan aturan, ketika kita bekerja untuk menunjukkan bahwa Ibu seperti ini aturannya, supaya nanti ketika ada yang melapor, Ibu mengerti maksudnya alurnya. Sehingga tidak semua informasi itu masuk dan ditelan begitu saja. Seperti itu saya tujuannya. Saya sebagai staff tidak ada kepentingan apapun, hanya wujud tanggung jawab saya untuk menjelaskan yang sebenarnya saja. Seperti itu.